setiap apapun perjuangan pasti ada target. Nah, Provinsi Lampung ini target awalnya adalah mempertahankan 10 besar. Itu istilahnya yang kita canangkan nih kepada semua atlet, kita bangkitkan semangatnya agar bisa minimal mempertahankan. Karena apa? Karena itu strategi. Kita akan pertahankan di situ, walaupun dengan segala kemampuan yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua mendoakan dan atlet juga berjuang dengan maksimal. Syukur-syukur kalau kita dapat 35 medali emas. Amin. 35 itu bisa kita dorong menjadi 7 besar. 7 besar. Ini target. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Tribuners, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang bersama Mutiara selama 30 menit ke depan. Nah, kebetulan Tribuners, pada bulan September 2024 nanti ini kita ada agenda tahunan atau agenda 4 tahunan, yaitu namanya Pekan Olahraga Nasional yang akan diadakan di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, kebetulan juga Mutiara sudah kedatangan narasumber yang hari ini akan menemani perjumpaan kita selama 30 menit ke depan. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Brigadir Jenderal TNI Rikas Hidayatullah, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, selaku Ketua Kontingen PON Lampung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini pertama kali ya Pak berbincang di studio Tribun Lampung? Iya, betul. Baru pertama sekali. Kebetulan memang saya juga baru menjabat sebagai Komandan Korem kurang lebih 3 bulan. Terima kasih nih undangannya. Baik, bisa sama-sama. ke Tribun Lampung. Thank you, makasih. Iya, dan semoga nanti selama perbincangan kita ini akan meninggalkan kesan yang baik ya Pak, terutama kepada penonton kita yang akan menyaksikan tayangan. Nah, ini kan kita akan berbincang mengenai Pekan Olahraga Nasional, karena di sini Bapak diamanatkan sebagai Ketua Kontingen PON Lampung ya Pak, yang akan mendampingi para atlet yang mewakili Lampung ke ajang PON yang ada di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nih, yang bikin Mutiara penasaran, mungkin untuk awalan dulu, bisa ceritakan sedikit Pak terkait kenapa akhirnya Bapak yang bisa terpilih nih Pak sebagai Ketua Kontingen, diamanatkan untuk mengawal para atlet kita Pak di PON nanti. Ya, jadi ceritanya dari undangan nih. Baik. KONI mengundang saya selaku Porkopinda jabatan Komandan Korem untuk hadir pada saat musyawarah daerah KONI. Hadirlah saya di tempat tersebut. Rupanya yang hadir itu semua manajer, semua pelatih dan pengurus dari semua kabupaten maupun cabang olahraga yang ada di bawah KONI. Tiba-tiba pada saat acara mau dimulai, di tengah-tengah Ketua KONI pada saat itu Bapak Arinal, mungkin beliau-beliaunya sudah komunikasi, berdiskusi lah. Mohon Bapak dan Rem berdiri. Nah, setelah itu berdiri, beliau langsung umumkan. Dengan demikian maka kami minta Pak dan Rem sebagai Chief Demission atau Ketua Kontingen Provinsi Lampung untuk PON. Waduh, saya sebenarnya agak kaget kan. Tapi ya terima kasih. Dilanjutkan setelah itu kebetulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat berkunjung ke Provinsi Lampung, ke Korem kami. Pada saat itu beliau juga Ketua KONI, Pak Arinal, bisik-bisik sama Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Mohon izin Bapak. Saya kebetulan ada di situ. Jadi mendengar percakapannya ya secara tidak langsung. Kami dari KONI Lampung meminta izin ke Bapak Kasat untuk Bapak dan Rem menjadi komandan kontingen. Melalui apa itu? Karena Bapak Kasat kami ini adalah olahragawan dan beliau sangat antusias kalau berbicara olahraga. Maka beliau langsung saat itu ngomong, silakan Pak Arinal, kalau memang dipercaya dan Rem saya setuju. Berlanjutlah sampai dengan skep atau surat keputusan Bapak Kasat turun menjawab permohonan tersebut. Demikian kira-kira ceritanya kenapa saya ya udah, dan saya berterima kasih kepercayaan ini. Insya Allah mudah-mudahan
kalau memang diberikan restu, saya siap untuk membawa kontingen PON Lampung ke Aceh maupun ke Sumatera Utara. Insya Allah, insya Allah. Ya, ya, yang sudah diamanatkan kepada Bapak insya Allah akan dijalankan seperti itu ya Pak, dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah Pak, terkait dengan apa namanya Bapak sebagai ketua kontingen untuk PON Lampung, ini pengen tahu nih mungkin Tribuners di rumah, apalagi karena agenda PON ini kan sebentar lagi akan diselenggarakan di bulan September nanti, atau bahkan udah ada cabang olahraga yang pada bulan Agustus ini akan diperlombakan seperti itu ya Pak. Ya. Seperti apa persiapannya sejauh ini Bapak? Yang jelas, ini pelaksanaan pusat pelatihannya itu sudah setahun yang lalu. Oh baik. Pada saat cabang-cabang olahraga itu sudah melewati prakualifikasi PON, cabang A, B, C dan seterusnya itu adalah cabang yang lolos dalam prakualifikasi atau kejurnas setahun yang lalu. Artinya tahap sekarang ini sudah mungkin ya, saya rasa rata-rata sudah 90% sudah mencapai peak performance-nya. Jadi untuk persiapan bahkan ada beberapa cabang olahraga itu melaksanakan training center di luar. Oh, training center di luar negeri. Yang saya tahu tenis meja itu di Cina, kuras itu di Thailand, dan beberapa tempat lagi. Bahkan ada yang ke Kazakhstan. Jadi atlet kontingen Lampung kita insya Allah pada saat pelaksanaan nanti 100% sudah mencapai puncak untuk siap berlaga di medan laga nanti di PON yang kita laksanakan di Aceh dan di Sumut tadi. Iya, apalagi trainingnya sudah 1 tahun dan ini ada yang sampai ke luar negeri ya Pak, untuk benar-benar mempersiapkan fisiknya. Betul, serius sekali ini serius membawa sekali ini bendera Provinsi Lampung. Betul sekali. Nah ini kan kalau dari para atlet kita lihat sendiri bahwasannya memang persiapannya sudah luar biasa sendiri. Nah kalau dari kontingen sendiri dan juga tim-tim yang akan mendampingi para atlet nih Pak, sejauh ini bagaimana Pak persiapannya? Sama, kan dalam membawa satu kontingen besar seperti ini, di samping atlet sendiri, pasti ada ofisialnya, betul. ada manajernya, ada pelatih, ada pendukung kesehatan, bahkan media pun ada. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan. Karena kalau hanya atlet saja, tidak ada pelatih, tidak ada yang ngurusin makannya dan lain-lain, pasti akan kurang maksimal. Jadi kalau untuk persiapan pendukung, insya Allah dari pemerintah Provinsi Lampung, berikut dengan stakeholder yang ada semuanya sudah siap, sudah mendukung, dan sudah bahkan tinggal menentukan tanggal keberangkatan saja. Nah, gitu kira-kira. Baik, nah Tribuners kita sudah tahu bahwasannya persiapan ya baik dari tim yang akan mendampingi para atlet dan juga dari atletnya sendiri memang sudah siap 100% dan sudah mencapai performa terbaiknya yang insya Allah akan siap untuk mewakili Provinsi Lampung di ajang PON 2024. Nah ini Pak, kita tahu bahwasannya di PON kemarin, PON ke-20 yang diadakan di Provinsi Papua, ini Provinsi Lampung mengirim kurang lebih 138 atletnya untuk bertanding di 26 cabang olahraga dan 6 olahraga eksibisi. Nah Pak, yang ingin Mutiara tanyakan, izin ya Pak, ini kalau untuk tahun ini sendiri di agenda PON yang akan diadakan di Aceh dan juga Sumatera Utara, berapa banyak nih Pak atlet yang dikirimkan Provinsi Lampung dan berapa banyak cabang olahraga yang diikuti kurang lebihnya Pak? Iya, yang terakhir yang sudah diverifikasi oleh Badan PB PON tingkat pusat untuk atlet Lampung yang telah lolos untuk melaksanakan pertandingan nanti itu sejumlah 365 orang atlet. Baik. Itu terdiri dari 181 yang akan berlaga di Aceh, kemudian 184 itu di Sumatera Utara. Terdiri dari 55 cabang olahraga. Jadi totalnya itu di PON itu ada 65 cabang olahraga. Kita Provinsi Lampung lolos pra-PON itu mengikuti 55 cabang olahraga. Baik. Itu. Berarti ada peningkatan ini ya dari PON tahun sebelumnya. 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih bahkan. Alhamdulillah atlet-atlet Lampung tahun yang 2024 ini terdapat peningkatan dari segi prestasi tentunya. Sehingga bisa lolos untuk mengikuti 55 cabang olahraga di PON.
Oke. Mohon doanya. Ya, kita sebagai masyarakat Lampung khususnya harus mendukung para Yes, atlet dan juga harus. tim-tim yang akan tentunya mempersiapkan segala hal Ya. menjelang PON, membanggakan Provinsi Lampung Betul. tentunya ya. Nah, Pak, dipersilakan untuk minum ini Pak, nggak apa-apa kita sambil ngobrol asik aja nih ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Saya Kayak juga minum ya, mungkin Mbak, minum minum dulu. ya. Nah, kalau misalkan kita tadi sudah mendengar terkait jumlah atlet yang akan dikirim ke PON 2024 di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara, dan juga ada 55 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet dari Provinsi Lampung. Ini merupakan suatu peningkatan ya Iya. Pak, dan jumlahnya juga bertambah dibandingkan dengan agenda PON ke-20 yang diadakan di Papua pada tahun 2021 lalu, Tribuners. Nah, kali ini yang ingin Mutiara tanyakan adalah, kan ini kita punya track record yang bagus kebetulan Pak pada agenda PON ke-20 kemarin, tepatnya pada tahun 2021, Yeah. di mana alhamdulillah Provinsi Lampung ini berhasil masuk 10 besar Pak, dengan perolehan kalau tidak salah ini 36 medali. Ada medali emas, perunggu dan juga perak. Nah, kalau boleh tahu untuk tahun ini sendiri di PON 2024 ada target khusus nggak nih dari Pemprov Lampung nih Pak, terutama? Pasti. Pasti melebihi 10 besar. Nah, ini ya yang mau saya jawab ini. Setiap apapun perjuangan pasti ada target. Nah, Provinsi Lampung ini target awalnya adalah mempertahankan 10 besar. Itu istilahnya yang kita canangkan nih kepada semua atlet, kita bangkitkan semangatnya agar bisa minimal mempertahankan. Karena apa? Karena itu strategi. Aceh dan Sumatera Utara Baik. itu persis di bawahnya Lampung pada saat 2021 itu. Ranking 11 dan ranking 12. Tuan rumah itu rumah. bagaimanapun pasti akan ingin masuk ke sana. Nah, kita maunya di angka 10 besar itu jangan turun, karena kan masuk 2 ini. Iya. 2 provinsi masuk, kita akan pertahankan di situ walaupun dengan segala kemampuan yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua mendoakan Baik. dan atlet juga berjuang dengan maksimal. Syukur-syukur kalau kita dapat 35 medali emas. Amin. 35 itu bisa kita dorong menjadi 7 besar. 7 besar. Ini target yang akan kita berikan terus kepada para atlet. Semangat, berjuang, darah, air mata, keringat tentunya. harus dicurahkan dan fokus sehingga itu bisa tercapai. Mohon doanya sekali lagi ya, Betul biar sekali. atlet Lampung benar-benar bisa kita pulang Lampung juara. Dengan penuh Gitu. kebanggaan Yes, tentunya ya Pak. betul. Betul Ya, sekali. kira-kira itu target kita. Targetnya ya, semoga bisa melampaui target ini Pak ya. Amin, Harapannya seperti itu. sangat kita harapkan. Iya. Baik, nah tapi kalau misalkan dari Pemprov Lampung dan Bapak juga selaku ketua kontingen PON Lampung sendiri memang ada target 10 besar nih ya, kalau bisa malah masuk 7 besar gitu kan Pak. Tapi sejauh ini sendiri untuk dari pemerintah Provinsi Lampung, upaya ataupun bentuk dukungan yang diberikan untuk para atlet dan juga tim ini seperti apa bentuknya Pak? Sejauh ini saya sudah melihat dan mengunjungi beberapa cabang olahraga. Mereka merasa bahwa perhatian sudah cukup maksimal. Oke. Pelaksanaan latihan TC yang tadi saya sampaikan Iya. itu berupa desentralisasi. Seperti apa yang diinginkan oleh atlet maupun pelatih. KONI dalam hal ini dengan pemerintah terutama itu mewadahi dan mengakomodir semuanya kebutuhan itu. Sejauh ini maksimal. Termasuk perlengkapan, pelaksanaan TC, karantina nanti, pemberangkatan sudah diatur semua oleh kepanitiaan yang akan memberangkatkan atlet kita. Termasuk yang tadi latihan sampai ke luar negeri dan ya, lain-lain. betul sekali. Serta perhatian-perhatian yang lain. Tidak hanya berupa materi, moral pun juga disampaikan. Semangat Juangnya. mentalnya dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan ini beriring sejalan. Pemerintah tetap memberikan apresiasi, pemerintah terus memantau, bahkan Bapak PJ Gubernur kita Bagus itu sekali. kalau boleh beliau tidak pulang tuh dari Aceh
langsung ke Sumatera Ke Sumatera Utara. Utara. Tapi kan kegiatan di Lampung nggak boleh Iya, tertinggal. betul sekali. Intinya Masih banyak. beliau ingin benar bersama-sama dengan atlet untuk bisa membawa panji-panji Lampung kita masuk yang tadi. Target tadi Iya. itu. Nah, kalau boleh tahu untuk atlet Provinsi Lampung sendiri ini kapan diberangkatkan ya, Pak? Ya, ada beberapa pertandingan yang dimulai sebelum pembukaan. Oh, baik. Pembukaan PON itu 8 September sampai dengan 20 September pelaksanaannya. Pembukaannya di Aceh, penutupannya nanti tanggal 20 itu di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Ada yang pertandingan sebelum itu, kalau tidak keliru saya, itu tanggal 25 Agustus. Oke. Sebagian sudah berangkat. Nah, nanti yang paling akhir pemberangkatan tanggal 11 September. Itu sesuai dengan waktu pelaksanaan pertandingannya. Pertandingan cabang olahraganya ya, Pak, seperti itu. Ya, Baik. dikasih kloter-kloter. Kloter-kloter. Gitu. Nah, harapannya ini di kloter pertama yang akan berangkat 25 Agustus ini bisa istilahnya berlaga dengan performa terbaiknya tentunya ya. Dan pasti. tim yang mendampingi juga selalu diberi kesehatan ini, Pak. Karena kan memang ini acaranya lumayan padat ya, Pak, seperti itu. Betul. Itu salah satu yang paling utama. Oke. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Disiplin istirahat, disiplin latihan, supaya pada saat pelaksanaan pertandingan tidak ada sesuatu yang mengganggu, menghambat dari segi-segi yang non teknis. Non teknis ya. Yes. Kalau Bapak sendiri nanti ini berangkat berbarengan dengan kloter pertama apa bagaimana, Pak? Saya pas 2 hari sebelum pembukaan, tanggal 6, ada beberapa atlet, mungkin penuh deh satu pesawat itu kali, langsung ke Aceh. Oke, baik. Nah, nanti mohon masyarakat Lampung bisa menyaksikan acara pembukaan di Banda Aceh. Itu dihadiri Bapak Presiden. Nanti pada saat kontingen Aceh, mari sambil melihat televisi, ya, betul sekali. berikan doa restu. Mudah-mudahan kita semua di sana bisa mendapat juara yang terbaik. Amin, amin. Prestasi yang baik. Prestasi yang baik dan tentunya membanggakan Provinsi Lampung. Nah, tadi kalau kita sudah berbincang terkait dengan agenda PON, atletnya dan persiapannya seperti apa, ini yang mungkin Mutiara penasaran. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwasannya juga Bapak ini baru 3 bulan ya, Pak, diamanatkan menjadi Komandan Korem 043 Garuda Hitam. Nah, boleh tahu nih, Pak, mungkin Tribuners di rumah ada yang penasaran. Selain sebagai ketua kontingen, tentunya sibuk ini ya mempersiapkan agenda PON 2024 mendatang, apa saja nih, Pak, kegiatannya sehari-hari? Ya, terima Biar kasih. lebih kenal Iya. gitu kan. Korem ini adalah satu perpanjangan dari Angkatan Darat yang ada di wilayah provinsi. Salah satunya Korem 043 Gatam itu satu wilayah Provinsi Lampung. Di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Kodam itu ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kegiatan utama kita sesuai dengan tugas pokok itu adalah pembinaan teritorial. Saat ini kita mendapat tugas untuk melaksanakan pendampingan di bidang ketahanan pangan. Yang memang perlu kita sama-sama melaksanakan satu ekstra perhatian. Dikhawatirkan ke depan kalau seandainya pangan kita kurang, maka agak sedikit gangguan ketahanan nasional kita juga terganggu. Karena negara-negara yang saat ini yang biasanya mengimpor, memberikan berasnya kepada negara-negara lain, mereka sudah nggak mau lagi. India, Vietnam. Karena mereka sudah menghitung ke depan ini faktor cuaca dan lain-lain, stok negara mereka pun harus jaga. Itu salah satu kegiatan yang saat ini kita ada optimalisasi lahan, percepatan tanam di sawah-sawah yang ada di Provinsi Lampung, pompanisasi, kemudian bedah rumah untuk masyarakat saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan kebutuhan pokoknya, rumahnya mungkin masih belum layak huni. Itu Korem siap untuk melaksanakan pembangunan. Syukur-syukur ada para kawan-kawan yang berlebih bisa memberikan sedikit rezekinya. Korem, prajurit-prajurit kami siap dimanapun di Provinsi Lampung ini. Itu kegiatan kita yang saat ini sedang ditambah. Nanti ada program gizi sehat untuk anak-anak sekolah mulai TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai SMA, dan ibu-ibu hamil.
Insya Allah Oktober nanti itu sudah bisa berjalan. Oke. Itu kegiatan kita. Terus tentunya juga pengamanan, membantu pemerintah Ya, dalam provinsi. segala hal. Pilkada juga itu harus kita siapkan. Betul sekali, Jadi, karena itu agenda terdekat juga ya Pak. Itu juga perlu karena kondusivitas situasi Lampung supaya investor masuk, masyarakat sejahtera. Iya, Itu kira-kira tugas-tugas yang kami lakukan sebagai Komandan Korem. Kami juga terima kasih 3 bulan ini rupanya kawan-kawan, saudara-saudara dari manapun mempercayakan kami untuk bisa membawa tim Lampung menjadi komandan kontingen. Itu bagi kami satu amanah yang harus kami jaga. Mudah-mudahan nanti kembali membawa hasil yang sesuai target tadi. Mohon doa restunya. Ya, ini doa dari masyarakat Lampung ini membantu sekali tentunya, selain dari usaha yang sudah dilakukan para atlet dan juga tim. Ini Pak, ada informasi nih ya yang Mutiara baca bahwasannya katanya kan ini tadi sudah disebutkan kegiatannya banyak sekali memang dari Danrem sendiri sejauh ini untuk mendukung program pemerintah tentunya dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung khususnya. Ini juga kan katanya menjelang HUT TNI katanya bakal ada acara Danrem Cup ya Pak. Boleh di-spill ini Pak kepada Tribuners di rumah, kegiatannya seperti apa mungkin Pak? Iya, makasih Mbak, makasih. Jadi benar, 5 Oktober itu kita kenal sebagai Hari Ulang Tahun TNI. Nah, kami seperti yang sudah pernah kita lakukan juga, rasanya untuk menyambut dan menyemarakkan rangkaian kegiatan pada 5 Oktober itu sebelumnya kita melaksanakan beberapa pertandingan. Turnamen lah, olahraga-olahraga juga, karena kan sekarang sedang ngetrennya PON ini, nuansanya nuansa olahraga. Jadi pas ini ya momennya. Pas banget. Beberapa sahabat-sahabat dari cabang-cabang olahraga mengusulkan dan mereka siap menjadi panitia penyelenggaranya. Kenapa tidak? Kita ada momen ini, kemudian kawan-kawan yang tadi siap untuk menyelenggarakannya, gayung bersambut, udah kita jadikan satu kepanitiaan. Itu antara lain tenis meja, kemudian tenis lapangan, kemudian sepak bola, biliar, bulu tangkis, panahan, banyak juga karate, touring motocross, dan ada juga lomba burung berkicau. Ini yang lagi memang digandungi ini ya Pak, oleh para bapak-bapak terutama. Ini pas banget sih targetnya. Betul. Itu nanti kita akan siapkan semacam yang bagi pemenangnya itu piala. Di situ nanti ada Garuda Hitam. Danrem Cup. Mudah-mudahan bisa membanggakan bagi para pemenangnya nanti. Amin. Sang juara-juaranya mudah-mudahan. Ya, semoga ini dengan kegiatan yang dilakukan juga ini menyemarakan ya Pak pada tanggal 5 Oktober nanti ya Pak, hari peringatannya. Kita akan laksanakan upacara. Pada saat peringatan itu di situ nanti akan kita kasihkan penghargaan Oke, luar biasa sekali nih Tribuners. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya oleh Danrem kita, yaitu Bapak Rikas, luar biasa sekali. Nah Pak, ini di akhir podcast kita, boleh Pak berikan sedikit harapan Bapak selaku Ketua Kontingen PON Lampung yang akan mendampingi para atlet dalam berlaga di PON 2024 nanti, harapannya seperti apa Pak? Ya, makasih ya Mbak ya. Harapan bagi saya selaku Komandan Kontingen tentunya target yang telah kita sama-sama canangkan itu bisa tercapai, itu harapannya. Kemudian harapan berikutnya bahwa pelaksanaan mulai kita berangkat sampai dengan kembali ke medan laga, kita sudah sampaikan, saya pernah nyampaikan bahwa ini adalah laga satu pertempuran. Jadi kita harus betul-betul punya strategi. Salah satunya paling penting adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin istirahatnya, disiplin menerapkan strategi pelatih. Jangan kita istilahnya tidak fokus. Karena selama durasi kurang lebih 2 minggu ini, itu adalah waktunya kita. Sekali maju ke medan laga, pantang surut layar ke belakang. Jadi maju terus supaya kita bisa menghasilkan dan membawa nama harum Provinsi Lampung. Bagi atlet-atlet yang nanti berprestasi, tentunya kan akan ada reward. Apapun itu bentuknya. Ini kesempatan kalian untuk bisa membuktikan bahwasanya melalui olahraga ini
akan terbuka luas masa depan apapun itu nanti. Ya, jadi saya harapkan, harapan saya dan harapan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Lampung ini pun juga sangat mendoakan supaya kita bisa berhasil di sana, sehingga apa yang kita cita-citakan Lampung juara itu bisa terwujud. Iya, itu kira-kira harapan saya. Luar biasa sekali di Tribuners. Tadi sudah disampaikan ya bahwasannya dari para atlet dan juga para tim ini sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita akan menunggu pada saat nanti atlet ini berlaga. Yes. Dan untuk Provinsi Lampung sendiri ini untuk kontingen Lampung akan datang pada tanggal 25 Agustus itu ya, mulai kloter pertama. Yes, seperti itu ya Pak. betul. Dan jangan lupa untuk saksikan nanti acara pembukaannya pada tanggal 8 September. Benar? Betul. Pak, di 2024 di Provinsi Aceh, dan untuk penutupannya nanti ada di Sumatera Utara. Nah, kita sebagai masyarakat Lampung tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Jenderal bahwasannya jangan lupa nih masyarakat Lampung untuk mendukung dengan apa caranya, dengan berdoa, karena para atlet ini yang berusaha dan tim tentunya ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita bersama dengan narasumber Mutiara pada hari ini, yaitu Bapak Brigadir Jenderal TNI Bapak Rika Sidayatullah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Luar biasa sekali, dan saya pun senang diberi kesempatan untuk berbincang dengan Bapak. Semoga sehat selalu dan sukses untuk PON nanti Pak. Semoga tim semuanya bisa kembali membawa nama Provinsi Lampung ini di kancah nasional, menjadi provinsi yang masuk ke 7 besar PON 2024. Amin. Terima kasih. Baik Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Jangan lupa untuk saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Bersama dengan saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.